Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di tangan saya ini sudah ada kardus packaging siap dikirim satu anggrek. Nah, ini biasanya kita kirim untuk anggrek-anggrek seedling atau pupuk atau pestisida atau media-media tanam yang kecil. Nah, kalau anggrek kita spike, kenop, dewasa itu kan packingnya lain, menyesuaikan anggreknya. Kali ini kami akan berbagi di channel baru kami ini, Kebun Ratu, tentang bagaimana cara packing anggrek sehingga anggrek Anda aman. Pelanggan kami dari seluruh Indonesia, bahkan kami mengirim sampai ke luar negeri. Kadang kita khawatir bagaimana packing yang tepat sehingga anggrek kita ini sampai ke pelanggan dengan selamat. Nah, ada step-step yang harus dilalui supaya packing kita ini aman. Biasanya tingkat kesulitannya macam-macam. Untuk dendrobium, yang tingkat kesulitannya biasanya dendrobium dengan size-nya yang besar, yang big size kayak gitu. Kalau umumnya yang paling sulit itu sebenarnya packing model-model seperti ini. Biasanya Vanda di Kentea, itu yang agak lumayan sulit. Nah, teman-teman, kadang kita juga bingung memutuskan bagaimana karantina. Kalau kita keluar pulau itu harus mengikuti aturan pemerintah, ada surat karantina. Kalau tidak, biasanya barang kita akan lama nyampainya atau barang kita bahkan ditolak. Nah, sahabat semuanya, kalau masalah karantina bisa online ke badan karantina atau bisa langsung datang ke karantina di tempat Anda. Coba ditanyakan. Biasanya sih ada yang menghitung per batang, ada yang menghitung per rumpun. Tinggal kebijakan daerahnya masing-masing. Nah, yang lebih mudahnya biasanya penyedia jasa, kurir-kurir penyedia jasa itu menyediakan jasa karantina. Biasanya tapi lebih mahal karena kita membayar jasanya. Kalau dari Lampung sendiri kami mematok harga 10.000. Sebenarnya untuk karantina sendiri biasanya umumnya 5.000. Atau kalau skalanya banyak biasanya dihitung per pohon. Tidak nyampe 700 perak. Nah, tetapi kita memakai jasa sehingga kita memberikan sedikit tanda terima kasih atau balas jasanya ya, administrasinya. Jadi kita memberikan, kita langsung hitung. Biasanya kami menghitungnya 10.000. Jadi beda daerah itu beda-beda, teman-teman bisa mempelajari. Nanti lama-lama jualan akan bisa. Oke, sekarang kita akan packing dari seedling, kemudian anggrek yang dewasa, anggrek jumbo, juga anggrek yang sedang berbunga. Yuk, kita ke sana, kita akan dibantu oleh Mbak Anggun. Apa aja yang perlu disiapkan? Satu, tukang packingnya, karena saya memang tidak punya kemampuan untuk packing, jadi ini ahlinya ahli untuk packing. Teman-teman, ini yang biasa umum, nanti kita akan packing sekaligus satu. Yang pertama ini anggrek bulan atau Phalaenopsis. Ini yang seedling, bisa fokus kan lebih maju lagi. Nah, fokus, ini yang seedling. Ini kita medianya pakai moss, ini dikeringkan dulu, harus kering, tapi nggak benar-benar kering ya. Ini masih agak basah, lebih kering dari ini sedikit. Nah, kemudian setelah anggrek-anggrek yang kita siapkan yang mau di packing, itu kita perlu kardus. Kardusnya itu pemilihannya harus tebal, ini sangat penting supaya tidak mudah penyok. Kemudian koran, ini juga komponen penting. Koran ini biasanya akan menyerap kelembapan, kan biasanya anggrek kita itu ditutup, semuanya nih kita packing seperti ini kan tertutup rapat gitu ya, tidak ada udara yang masuk. Ini kita perlu banget koran per anggrek supaya kelembapannya terserap, jadi anggreknya itu awet. Kemudian isolasi, karter, terus apalagi Mbak Anggun bisa diteruskan. Ini yang untuk kenop ya? Iya, ini namanya kapas dakron untuk anggrek yang spek atau berbunga. Oke, kita bisa mulai Mbak Anggun. Nah, selanjutnya teman-teman bersama Mbak Anggun akan diteruskan dari seedling sampai nanti jumbo. Saya nyari yang jumbo dulu. Tuh. Jadi yang pertama kita akan belajar memaking yang kondisi seedling. Ini ada dendro sama bulan. Yang pertama medianya harus kering dulu. Terus kita butuh isolasi yang kecil. Ini dibikinkan supaya nanti dia tidak jatuh atau ketika goyang itu dia medianya tidak berantakan. Kalau ini kan karena dia mousnya sudah full, jadi tidak perlu. Kemudian kita siapkan korannya seukuran aja ya, dengan
kondisi anggreknya. Jadi cara melipatnya begini. Untuk daunnya gini. Jangan menekuk ke samping, tapi ke bawah begini. Nah, biar apa? Biar nanti kalau kita kardusin dia tidak patah. Kita isolasi. Sini juga ya. Yang dendro juga demikian. Daunnya kita tekuk ke bawah seperti ini. Nanti yang akan kita campurkan dengan seedling bulan dan dendro yaitu Vanda dewasa. Sebelum di packing ini kawatnya dilepas dulu, kita pisah. Lupa disolasi. Kemudian siapkan koran untuk menutup anggrek vandanya. Kalau daun vandanya ini kan termasuk lemes. Nah, ini cukup 1 helai saja. Cuman kalau anggrek vandanya itu dia kaku, pakai 2 lembar koran. Ini caranya langsung gini aja. Sedikit dipaksa. Gini. Akarnya dimasukkan. Jika belum tertutup semua, kita tambah koran lagi. Kemudian kita cari kardus yang tebal. Jangan lupa cutter. Ini langsung aja kita tata. Ini karena ukurannya pas, jadi kita langsung tata aja. Biar tidak goyang, kita lakban. Kalau sudah, kita ukur sebelah sini. Ini untuk yang lebarnya. Langsung kita ukur ya. Ini karena ini pas. Ya, ini kan pas tingginya. Jadi langsung kita ukur pakai ini aja. Kalau untuk awal making bisa menggunakan penggaris biar lebih lurus. Langsung diisolasi. Nah, karena ini belum tertutup semua, kita tambah dengan kardus yang lain. Langsung kita tekuk ya. Kalau masih belum tertutup, kita tambah kardus lagi. Jika pengiriman ke luar pulau itu biasanya kita double kardusnya. Kalau ini untuk ke sesama Lampung itu aman, cuman kalau ke luar Lampung itu kita double lagi. Kemudian setelah ini kita langsung lakban keseluruhan aja. Jika kondisi anggreknya itu lembab, kita kasih sirkulasi udara.
1 sampai 2. Selesai. Sekarang kita belajar untuk making yang anggrek bulan sedang sepik. Seperti yang seedling tadi, ini medianya harus kita solasi biar nanti medianya tidak berantakan. Bisa menggunakan tisu, cuman lebih bagus kapas dakron ini karena dia lembut. Jadi kegunaannya teman-teman dikasih kapas dakron itu atau dikasih tisu ini supaya speknya itu tidak tersenggol-senggol, tidak goyang. Nah itu biasanya rentan stres, kemudian nanti akan gagal pertumbuhannya atau gagal mekarnya. Untuk anggrek bulan yang kenop atau spek pun sama. Kebetulan kami tidak punya yang kenop, sudah habis. Biasanya spek begini udah diborong dulu sama buyer-buyer kami. Jadi adanya contoh seperti ini. Setelah itu kita siapkan korannya yang seukuran. Kemudian seperti yang seedling tadi, cara menekuknya ke bawah, jangan posisi samping karena nanti bisa patah di saat packing di kardus kamu. Yang patah daunnya, jadi sobek, pecah kayak gitu biasanya. Kemudian siapkan kardus yang seukuran. Kemudian kita mix dengan dendro yang sedang berbunga. Ini sama, di bagian bunganya kita kasih kapas dakron atau tisu. Kebetulan pas pesanannya gitu ya. Nah, sesuaikan pesanan teman-teman. Terus kalau medianya dicabut juga enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau untuk dendrobium itu tahan. Kalau yang nggak mau terlalu berat, biasanya kalau media moss itu juga bisa dikurangi. Jadi mossnya bisa dikurangi sesuai permintaan pembeli kita ya. Nah gitu aja udah cukup aman teman-teman, nggak usah dilapisin gitu. Kalau tisu sebaiknya agak didobel. Kemudian kita bungkus dengan koran. Bungkusnya itu kalau itu kan bunganya 2 tangkai, jadi masing-masing tangkai itu dibungkus koran sendiri. Nah kalau teman-teman terlalu boros isolasi juga bisa pakai apa mbak namanya, staples. Kayak untuk teman-teman biasanya yang menjual, kenapa sih anggrek beli online sama offline itu lebih mahal beli online? Nggak mesti sih, seumpamanya sama-sama gitu ya. Saya sendiri terkadang lebih menjual mahal online daripada offline datang ke kebun. Biasa selisih 1.000 atau 2.000 karena memang untuk ongkos packingnya itu jatuhnya lebih mahal. Walaupun semuanya dia copot pot, ganti pot kayak gitu kan. Pot sisanya kan nggak bisa kita pakai juga. Nah kemudian untuk packingnya, tenaga sama modal packingnya juga lebih mahal. Kardus sekarang juga kan lumayan mahal. Kalau nggak mau repot, itu teman-teman bisa seperti Ratu Anggrek. Ini pesen ini ya, kita punya beberapa seri kardus. Ini yang seri kardus udah jadi, cuman kalau ukuran untuk anggrek-anggrek tertentu ya ini agak susah. Oke. Setelah kita bungkus kenopnya, langsung kita tekuk. Daunnya kita bungkus koran juga. Nah sebenarnya korannya nggak harus semuanya ya teman-teman, bisa kalau mau lebih irit korannya lebih dipotong di separuh juga nggak apa-apa, tetapi kalau budgetnya cukup ya lebih baik tebal seperti ini, nanti bisa mengamankan bagian anggrek kita. Kemudian kita siapkan kardusnya yang seukuran. Ini kita tadi pesanannya dicampur dengan anggrek bulan sepik. Kita lakban dulu yang anggrek.
dendronya. Nah, kegunaan di lakban itu teman-teman supaya dia tidak goyang. Jadi kan kadang-kadang di jangka kurir itu dilempar atau mungkin ditindih gitu ya. Nah, lebih baik kita tempel seperti itu supaya nanti kalau digoyang, digoncang itu tetap aman. Bulannya kita taruh di atasnya ya Mbak Anggun ya. Kenapa di atasnya Mbak Anggun, nggak di sampingnya? Karena dia nanti bisa memakan volume kardus, itu jatuhnya di ongkir lebih berat. Itu perlu dipertimbangkan juga teman-teman. Biasanya beda jasa pengiriman akan beda penghitungan volume. Gunakan penggaris untuk pemula biar lebih lurus. Karena belum tertutup semua, kita tambah dengan kardus lagi yang seukuran. Ini pesanannya kita kirim ke Kalimantan, jadi gunakan kardusnya yang tebal. Karena ini kita masih terlalu tipis, nanti kita tambah satu kardus lagi, atau biasanya langsung pakai kardus seperti kardus rokok, itu kan Lebih tebal ya. ya, lebih tebal. Tapi kadang-kadang kita nggak dapet ya. ya, karena susah. Kalau untuk packing jumbo kurang lebih sama ya Mbak Anggun ya. Ya, sama. Sama teman-teman. Cuman kalau potnya itu pot plastik seperti onci, itu biasanya kita jahit pakai tali rapia. Oke, nanti kita praktek kuncinya saja, yang jumbonya nggak usah ya. Ya. Teman-teman, jumbonya kan hampir sama nih. Kalau dari Lampung, kalau pakai yang JNE Oke itu estimasi paling lama seminggu. Kalau JNE Rek itu 5 hari, JNT dan JNE Yes itu bisa 3-4 hari. Kalau untuk Kalimantan sudah paling cepat. Cepet ya, udah lumayan cepet ya Bang. Ya, kita kasih sirkulasi udara. Nah, jangan lupa siapkan stiker. Teman-teman bisa nyetak stiker ya. Kalau skala kebunnya banyak, skala kebunnya besar bisa nyetak langsung banyak, ribuan, lebih murah. Tetapi kalau masih kebun kecil bisa print atau bisa buat stiker sendiri. Itu skala A4 itu kalau di sini harganya sekitar 7.000. Itu bisa, kalau kecil-kecil begini bisa jadi banyak. Nah, kalau kecil-kecil begini teman-teman nulis alamatnya kan susah. Biasanya kita tempelkan saja. Jangan lupa buat logo ya, itu penting, logo toko kita. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang brand, tentang logo, tentang bagaimana cara kita berjualan online, memulai bisnis kita, mengembangkan bisnis kita. Insya Allah akan berkembang lebih ke gitu. Jadi bedanya channel ini dengan channel Ratu Anggrek, itu channel ini lebih membahas banyak hal gitu. Jadi bukan khusus ke tanaman anggrek aja, tetapi berkaitan seluk-beluk anggrek. Nah ini teman-teman, ini tinggal kita tulis alamat pembelinya. Sebaiknya untuk yang di paling atas itu nama, langsung nomor telepon. Jadi jangan di bawah nomor teleponnya, nama, nomor telepon, supaya lebih kurir lebih fokus nyarinya, baru ke alamat lengkapnya. Dan terakhir kita akan making onci. Ini di medianya kita tutup pakai koran biar tidak berantakan. Sayang ya kalau dibuang medianya atau dicopot dari potnya, karena adaptasinya akan lebih lama ya Mbak. Jadi proses pembungaannya juga akan lebih lama. Jadi lebih baik kita tawarkan, berat di ongkos, nggak apa-apa, tapi medianya kan aman semuanya. Jadi tinggal menikmati bunga lah. Ini juga berguna bukan hanya untuk onci saja, untuk semua
jenis anggrek yang mau dikirim pakai media. Kalau untuk dalam negeri itu masih bisa kirim pakai media, aman. Tapi kalau keluar negeri harus bersih sih, nggak boleh ada medianya. Besinya ditekuk aja. Nah, besinya kalau kepanjangan tinggal tekuk ke bawah. Weh, Mbak Anggun ternyata rusuh. Nah teman-teman, kalau pengen tahu banyak hal tentang anggrek, kemudian tentang bisnis anggrek, selain subscribe channel kami ini, bisa ikutin IG kami, Satu Anggrek. Tapi kalau mau konsultasi itu ke IG kami pribadi, Malsa SA. Kalau untuk penjualan, tanya-tanya produk dan lain-lainnya, lihat updatean produk itu di IG Satu Anggrek. Siapkan jarum karung sama tali rapiahnya. Mbak, ini itu jarum karungnya beda. Ini di toko-toko ada biasanya, toko pertanian atau toko lontong. ada kok, gampang Itu, carinya. buku itu. Ujungnya kita kancing ya seperti biasanya. Ini yang dijahit bagian potnya sini, antara pot dan anggreknya. Dari sini, Dari luar ya? Ya, dari luar. Apa Mbak fungsinya dijahit itu Mbak? Ini biar dia nggak goyang, karena kalau pot ini terlalu berat, kalau hanya dilakukan itu dia masih gampang lepas. Jadi biar lebih kuat, nggak lepas, kita pakaiin tali rapiah dijahit sekencang mungkin, tapi jangan sampai merusak daun anggreknya. Nah ini kita tarik ke sini, tarik ke atas. Kita ulangi lagi, masukkan ke lubang yang pertama ini lagi. Kalau sudah kencang langsung dikancing aja. Kalau masih kurang kencang bisa diulangi lagi di bagian pot sebelah sini. Kalau ini sudah, langsung kita ringkus saja. Mbak, untuk tahu dia kencang atau tidak bagaimana tuh? Kan saya nggak pernah packing. Ini kalau dibeginikan ini enggak jatuh. Nah ini kan enggak jatuh, kencang, aman. Langsung diukur aja. Jadi step-stepnya sama seperti tadi ya Mbak ya? Ya, ini tadi sama. Oke teman-teman. Nah sahabat semua, itu tadi tip packing anggrek kita untuk dijual secara online, karena memang sekarang perdagangan itu lebih laris online. Kalau dulu kita mengenal perdagangan offline itu yang lebih ramai, lebih laris, tetapi sekarang apa-apa serba mudah, serba online. Nah teman-teman, itu tadi untuk kita kirim standar di dalam negeri. Kalau luar negeri itu harus dibersihkan dan melalui proses-proses tertentu. Biasanya kalau teman-teman mau jualan ke luar negeri itu bisa pakai Alibaba, bisa pakai Amazon, dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya di Play Store, aplikasi penjualan. Teman-teman yang memulai bisnis online banyak belajar, banyak improve supaya dagangannya berkembang. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa share dan bagikan. Jangan lupa saran dan kritiknya supaya akun ini lebih bagus lagi ke depannya. Dan teman-teman, insya Allah kita akan kembali lagi pada ulasan-ulasan yang lainnya. Kalau pengen request ulasan, silahkan meninggalkan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.